wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Haji Omar Muhammad Sahar dan Ibu Akila Nadia Salsabilah. Assalamualaikum, Masya Allah, yang merupakan orang tua dari Muhammad Aidan Sulaiman Omar. Masya Allah ya, namanya luar biasa nih, Muhammad Aidan Sulaiman, seperti nama anak saya Omar. Masya Allah. Kemudian tentu saja yang saya hormati ahli bait Bapak Haji Sahar Sewang. Assalamualaikum Bapak, dan juga Ibu Hajah Wafia Sahar. Assalamualaikum Ibu, dan seluruh keluarga besar, teman-teman, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu namanya. Langsung saja Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh keberkahan ini menjelang berbuka puasa, Masya Allah kita menyelenggarakan tasyakuran untuk bayi kita ya, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang salihah, anak yang salih insyaallah, menjadi qurrata a'yun untuk keluarganya, penyejuk mata dan penyejuk hati untuk keluarganya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas mengenai bagaimana agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita. Saya hendak membahas mengenai bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai kita mendidik anak-anak kita, yakni dalam surah Ali Imran 35 sampai 37 dan surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Di dalam Al-Quran berisi banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan pada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, izinkan Bapak dan Ibu semua ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran posisi anak-anak ini luar biasa. Kita menginginkan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Makanya hamba Allah yang salih dia akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doanya apa? Dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, pasangan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati, dan kita dijadikan sebagai sumber kebaikan bagi banyak orang. Itu doa hamba Allah yang saleh. Namun ibu-ibu sekalian, bapak-bapak semua, hati-hati. Di dalam Al-Qur'an posisi anak bermacam-macam. Ada posisi anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati yang seperti kita inginkan. Namun hati-hati, dalam Al-Quran disebutkan juga kadang-kadang anak ini sebagai cobaan. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Apa kata Allah? Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar. Jadi anak-anak memang di posisi yang pertama dia menjadi penyejuk mata, penyejuk hati. Tapi kadang-kadang anak-anak bisa menjadi cobaan bagi kita. Mungkin kita tidak diuji dengan yang lain-lain, tapi ada di antara kita yang diuji dengan anak-anak kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa terus mendampingi anak-anak kita selamanya, insya Allah, sampai Allah memanggil kita. Yang ketiga, posisi anak-anak di dalam Al-Quran tidak hanya sebagai qurrata a'yun, tidak hanya sebagai cobaan, tapi hati-hati Bapak dan Ibu, ada anak-anak yang sebagai musuh bagi orang tuanya, dan kita tidak mau ini terjadi pada keluarga kita. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah sudah ingatkan, wahai orang-orang beriman, di antara istri-istrimu atau pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi mereka, mengampuni mereka, insya Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, sering kita lihat video-video di mana
Anak menggugat ibunya di pengadilan karena berebut harta waris misalnya. Ada ya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian? Ada yang anaknya justru melakukan kekerasan kepada ibunya. Ibunya dipukul, ibunya dilakukan kekerasan. Ada anak-anak kita sebagai musuh dan kita tidak mau itu terjadi pada keluarga kita. Yang keempat, posisi anak-anak dalam Al-Quran, dia sebagai perhiasan hidup. Kita lihat anak-anak kita, bangga kita, bahagia kita, senang kita. Rasa-rasanya semua permasalahan itu hilang kalau kita memandang anak kita. Itu disebut sebagai perhiasan hidup. Makanya dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Apa itu yang indah? Pertama, wanita-wanita. Kedua, apalagi anak-anak dan harta-harta yang banyak. Anak-anak kita sebagai perhiasan. Tapi yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita, anak-anak sebagai qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati untuk kita karena kesalehannya dia. Itu yang kita inginkan. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu posisi anak berbeda-beda dalam Al-Quran dan kita inginkan anak-anak kita sebagai penyejuk mata, penyejuk hati, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Perhatikan bagaimana ibundanya Siti Maryam mendidik Siti Maryam sehingga Siti Maryam menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam surah Ali Imran, teman-teman sekalian. Dalam surah Ali Imran ayat ke-42, di sini ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dikatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Saya tahu bapak dan ibu punya anak-anak, punya cucu-cucu namanya Maryam, namanya Khadijah, namanya Sulaiman, namanya Umar. Itu nama terbaik, Masya Allah. Anak saya juga begitu, Bu. Yang pertama namanya Maryam, kedua namanya Khadijah Fatimah, nama yang ketiga Ibrahim, yang keempat Sulaiman. Indah sekali kalau kita panggil nama anak-anak kita dengan nama-nama para orang-orang saleh, Masya Allah. Lihat bagaimana cara mendidiknya ibunda Siti Maryam sehingga Siti Maryam dikatakan sebagai wanita terbaik di masanya. Apa yang beliau lakukan? Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Ibunda Siti Maryam menunggu lama anak ini. Ketika Allah berikan kehamilan kepada ibundanya Siti Maryam, ibunda Siti Maryam melakukan yang pertama. Beliau bertekad, anak ini kelak jadi apapun, tapi anak ini harus menjadi pengabdi agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita boleh, Bu, jadi pengusaha? Boleh. Boleh jadi artis? Boleh. Boleh. Jadi atlet? Boleh. Jadi politisi? Boleh. Jadi dokter? Boleh. Tapi pastikan apapun profesinya, dia seorang hamba Allah yang saleh. Apa kata ibundanya Siti Maryam ketika hamil mengandung? Ibunda Siti Maryam mengatakan, teman-teman sekalian, dalam surah Ali Imran ayat ke-35, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Beliau berdoa kepada Allah ketika Allah yang maha baik menganugerahi kehamilan kepada ibunda Siti Maryam. Beliau mengatakan dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku bernazar ya Allah kepadamu agar janin yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba yang mengabdi kepadamu ya Allah. Maka terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketika ibundanya Siti Maryam hamil, sudah bertekad, anak ini akan aku jadikan anak salih, anak ini akan aku jadikan sebagai pengabdi untuk agamamu ya Rabb. Maka itu seharusnya yang kita miliki, teman-teman sekalian. Anak ini silahkan kalau Allah takdirkan dia berprofesi menjadi apapun, tapi dia harus menjadi penolong agama Allah. Dia sebarkan Islam rahmatan lil alamin. Dia tahu bahwa dia seorang hamba. Seorang hamba. Hamba itu punya tugas, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibundanya Siti Maryam? Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Wa inni sammaituha Maryam, memberikan nama Maryam. Nama-nama terbaik adalah doa kepada anak-anak kita. Kata Rasulullah, nama terbaik itu adalah, contohnya kalau untuk laki-laki Abdullah, Abdurrahman, siapa lagi? Abdul Razak, ya. Disematkan dengan nama-nama baik Allah. Atau nama-nama baik juga berupa nama orang-orang yang saleh, nama para sahabat-sahabat, nama para nabi. Sulaiman, Ibrahim, nama para sahabat Nabi, Umar, Ali, Abu Bakar, Muhammad, nama terbaik, Masya Allah. Dan juga nama-nama sifat.
yang baik-baik. Hafidh, qanita. Silakan kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik-baik karena itu merupakan doa. Dan kalau bisa, kalau sudah dikasih nama yang baik, jangan disingkat-singkat. Nama anak saya Maryam, Bu. Di sekolahnya dipanggil iya begitu. Saya katakan jangan disingkat-singkat. Nama anak saya Maryam, panggil Maryam. Nama anak saya yang kedua Khadijah, dipanggil Ijah. Jangan, Khadijah itu nama indah itu. Nama anak saya ketiga Ibrahim, dipanggil apa, Bu? Baim. Jangan, Ibrahim. Panggil Ibrahim. Sulaiman, susu, saya panggil Sulaiman. Jangan disingkat-singkat. Yaitu adalah doa untuk anak-anak kita. Jadi kembali lagi, yang kedua, pola pendidikannya Ibunda Siti Maryam memberikan nama yang baik. Dan nama yang si adik ya, Masya Allah, namanya Muhammad, nama terbaik. Aiden nama syurga. Siapa lagi tadi namanya? Sulaiman, Masya Allah. Semoga Allah anugerahi kecerdasan, kekayaan yang berkah, tahta yang penuh dengan keberkahan juga seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, insya Allah. Dan ya Umar itu sahabat Nabi, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sayyidina Umar itu adalah seorang yang tegas dalam urusan perkara-perkara agama. Mudah-mudahan anak dipanggilnya siapa? Adik kita ini Sulaiman. Mudah-mudahan Sulaiman dianugerahi sifat-sifat seperti Nabi Muhammad, sifat-sifat seperti Sulaiman alaihissalam, dan sifat-sifat seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Orang tua wajib berdoa terus untuk anaknya. Apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Beliau berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku ya Allah memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka para ibu dan ayah, wajib bagi kita mendoakan anak-anak kita setiap saat. Ini bulan puasa, menjelang berbuka, waktu mustajab untuk kita berdoa. Maka pastikan doa setiap hari, setiap saat. Ketika kita setelah menyelesaikan amal saleh, untuk mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, jadikan dia orang besar, ya Rabb. Orang yang membawa manfaat untuk banyak orang, ya Allah. Orang yang berilmu, orang yang dicintai, penduduk langit, penduduk bumi, ya Rabb. Doakan teman-teman sekalian. Ya Allah, jadikan anak saya ini ahlul Quran, penghafal Quran, ya Allah, berakhlak Quran, ya Allah. Setiap saat doakan ibu-ibu sekalian. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan adalah doa. Termasuk hati-hati wahai para ibu dan ayah. Ucapan-ucapan, panggilan-panggilan itu juga doa. Maka ibu dan bapak tidak boleh memanggil anak dengan sebutan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar. Tidak boleh. Itu doa. Ingat pada suatu ketika ada seorang ibu yang memasak sangat banyak untuk para tamu. Tiba-tiba anak laki-lakinya yang kecil menaburkan pasir ke seluruh makanan itu. Apakah ibu ini marah? Marah. Tapi ketika marah beliau katakan, wahai anakku, bayangkan ketika marah beliau katakan, engkau jadi imam di Masjidil Haram. Ibu-ibu kalau marah bisa nggak? Wahai anakku, engkau jadi presiden Indonesia. Anakku, bisa Bu? Bisa nggak? Jangan dikata-katai anak-anak kita. Lihat beberapa puluh tahun setelah itu, anak itu betul-betul menjadi imam di Masjidil Haram. Namanya adalah Imam As-Sudais. Yang kalau ibu-ibu umrah di Masjidil Haram di Mekah, ibu dengar imamnya adalah Imam As-Sudais. Itu berkat doa ibu yang sedang marah. Anakku, lagi marah, engkau jadi imam di Masjidil Haram. Kita doakan kalau kita marah, ya Allah, anakku jadi pengusaha kaya raya hebat sukses, nak punya pesantren banyak, bisa bantu banyak orang, nak, gitu Bu. Bisa nggak kalau lagi marah doanya begitu? Harus. Tak boleh kita melabelkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat buruk, karena bisa jadi malaikat mengaminkan perkataan-perkataan kita. Ingat, doa-doa yang mustajab salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Hati-hati berucap wahai para orang tua. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam dalam mendidik anak-anaknya? Perhatikan dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Dikatakan di sini, ya teman-teman sekalian, pemeliharaannya wakafalaha Zakaria. Pemeliharaannya Siti Maryam itu diberikan atau ditempatkan di tempat terbaik, yaitu Baitul Maqdis Palestina, kepada orang terbaik, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya kalau mau anak-anak kita hebat, anak-anak kita sukses, anak-anak kita saleh, pastikan tempat belajarnya tempat yang baik yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan guru-guru terbaik. Dan terakhir yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam adalah Siti Maryam mendapatkan makanan-makanan yang halal, yang taib,
Maka Nabi Zakaria tanya dalam surah Ali Imran ayat ke-37, ditanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Maryam, engkau dapat makanan ini semuanya dari mana? Maryam katakan, qalat huwa min indillah. Aku dapat makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mau anak-anak kita jadi anak-anak yang salih, anak-anak kita membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, pastikan semua yang masuk ke dalam tubuhnya yang menjadi darah dan daging berasal dari harta yang halal. Harta yang haram masuk ke dalam tubuh anak-anak kita menjadi darah, menjadi daging, itu berakibat kepada karakter dan akhlak anak-anak kita. Maka pastikan wahai para ayah dan ibu, pastikan semua yang masuk ke dalam tubuh kita dari harta yang halal, karena itu menjadi darah daging untuk anak-anak kita. Anak-anak kita tumbuh dengan harta itu. Maka pastikan dengan cara seperti itu. Setelah pendidikannya, nah ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam, mari kita beralih kepada surah ke-31, surah Luqman, bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh luar biasa. Saya cepat saja karena kita sebentar lagi akan menjelang berbuka puasa, ibu-ibu sekalian. Dalam surah ke-31, surah Luqman ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Pertama, Luqmanul Hakim seorang yang bijaksana, namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan memiliki beberapa poin dalam mengingatkan anak-anaknya. Yang pertama, apa pendidikan paling penting untuk anak-anak kita? Dalam surah Luqman 13 dikatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku sayang, perhatikan cara Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah, nak. Jangan menduakan Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Jangan takut kepada selain Allah, nak. Bersandar hanya kepada Allah. Kalau engkau mulai menduakan Allah, itu sebuah kezaliman yang besar. Artinya, ibu dan ayah wajib anak itu sejak dini kasih pendidikan tauhid yang kokoh. Anak kita boleh jadi apapun, tapi pastikan tauhidnya kokoh. Apa itu tauhid yang kokoh? Ajarkan. Contoh, anak saya mengatakan namanya Maryam. Uma, panggilnya Uma. Maryam pintar matematika, Maryam dapat 100. Bagaimana cara mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita di usia kecil? Katakan, Masya Allah, nak, Allahu Akbar, maha besar Allah yang telah memberikan kecerdasan kepada Maryam sehingga Maryam bisa mendapatkan nilai 100. Anak saya ketiga namanya Ibrahim, mengatakan, Uma, Ibrahim bisa tendang bola. Saya katakan, Masya Allah, nak, maha besar Allah yang telah memberikan kaki yang kuat sehingga Ibrahim bisa tendang bola. Allah yang kasih, itu tauhid. Semua yang Allah berikan, kepintaranmu, nak, dari Allah, kecerdasanmu, nak, dari Allah, tubuh yang kuat semuanya dari Allah, nak. Semua penciptaan dari Allah. Minta tolong, nak, hanya pada Allah. Anak saya katakan, Uma mau coklat. Saya katakan, minta dulu sama Allah, doa dulu sama Allah, supaya Allah berikan perantara lewat Uma bisa belikan coklat kepada Khadijah. Saya katakan demikian. Itu tauhid, teman-teman sekalian. Nanti kalau dia sudah besar, efeknya adalah tidak seperti Korun. Korun itu apa, ibu-ibu sekalian? Korun itu adalah, ya, Korun itu adalah dia kaya raya dan dia katakan, aku ini kaya raya karena diriku sendiri. Tidak ada pertolongan siapapun. Dia lupa kekayaannya Allah yang berikan. Dia lupa bahwa semuanya Allah yang kasih, dia bukan apa-apa. Maka apa yang Allah takdirkan kepada Korun dalam Al-Quran, dirinya dan hartanya dibenamkan ke dalam tanah. Makanya kita sering dengar harta karun. Akibat apa? Kesombongan yang luar biasa. Kalau kita ajarkan anak-anak kita tauhid, maka dia bergantung penuh kepada Allah. Ketika dia sudah besar nanti dia tahu dia seorang hamba yang punya tugas mengabdi dan beribadah kepada Allah. Kedua, Luqman ayat 14. Ajarkan anak-anak kita untuk wawasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li waliwalidayhi. Ajarkan anak-anak kita bakti sama kedua orang tuanya. Birrul walidain, percuma Bu Pak. Anak kita sekolahkan di luar negeri S1, S2, S3, S4, S-teler misalnya. Pulang-pulang ke Indonesia sombong. Pulang-pulang ke Indonesia merendahkan orang tuanya. Pulang-pulang ke Indonesia merasa jumawa, bangga diri. Enggak. Orang semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ajarkan anak-anak kita punya sopan santun yang baik kepada kedua orang tuanya. Bertutur kata baik. Ajarkan anak-anak kita, Bu, dia adalah anak-anak yang baik. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 tugas orang tua kepada anaknya. Pertama, berikan ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik. Ketiga, berikan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak kita. Kata seorang anak, orang tua saya tidak melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya.
Kemudian yang berikutnya dalam surah Luqman ayat ke-16. Ya, dikatakan dalam surah Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Anakku, engkau harus merasa engkau senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatanmu sekecil apapun Allah lihat, nak. Ajarkan pada anak-anak kita dan diri kita, teman-teman sekalian, bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, sehingga kita berhati-hati dalam bertingkah laku. Mungkin tidak dilihat oleh manusia-manusia lainnya, tapi Allah lihat apa-apa yang kita lakukan. Ajarkan anak-anak kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Luqman ayat ke-17. Ajarkan anak-anak kita, ya bunayya aqimis shalah, anakku, dirikan salat anakku. Salat wajib, tegas perkara salat Bapak dan Ibu. Kata Rasul, umur 7 tahun harus salat 5 waktu. Kalau tidak salat umur 10 tahun, tegas dalam perkara salat. Salat. Ajarkan anak-anak kita salat tepat waktu. Subuh bangun salat. Tegas untuk anak-anak kita. Zuhur salat, asar salat, nak maghrib isya salat. Agar jangan lagi kita mengatakan anak-anak saya sudah besar tidak salat. Pertanyaannya, kenapa dari kecil ibu tidak tegas untuk urusan salat? Salat, ajarkan anak-anak kita salat sejak dini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dengan wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Anakku, ajak orang lain pada kebaikan sayang, dan cegah orang lain pada keburukan sayang, dan sabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu, nak. Bahwa hidup tidak selamanya mudah, sabar, nak. Dan terakhir, Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya perkara akhlak. Wala tusu'il khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong, nak. Gak boleh engkau jalan di muka bumi ini dengan sombong. Tawadhu, rendah hati, agar engkau dicintai oleh manusia-manusia lainnya, insya Allah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, secara singkat kita sudah membahas Ali Imran 35 sampai 37, dan juga secara singkat kita sudah membahas surah Luqman 13 sampai 19. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya, insya Allah.